Oke, Shalom untuk kelas 9. Kemarin kita sudah membahas 2 bab dan kita sudah melewati ulangan harian untuk 2 bab yang lalu. Oke, saatnya kita melanjutkan materi kita di materi bab yang ke-10 atau tema ke-10 dengan judul Gereja Peduli kepada yang berkebutuhan khusus. Masih tetap gereja, dan gereja. Ya, bisa dibilang kamu adalah sosok generasi penerus gereja. Habis kamu lulus SMP ini pasti jadi SMA dan jadi pemuda. Pemuda itu kontribusinya sangat besar sekali di dalam gereja ya. Jadi maka dari itu kamu harus mengerti bagaimana pelayanan di gereja, bagaimana kamu menjadi sosok gereja yang berguna, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Oke, kita lanjut. Oke, kita belajar di literatur Alkitab. Di sini ada 3. Kita mempelajari makna Alkitab, bagaimana sih gereja yang peduli terhadap orang yang berkebutuhan khusus. Nah, kita belajar melalui Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dengan saya rangkum menjadi pengutamaan kepada orang yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini ayat perikop ini menjelaskan tentang bagaimana sih Tuhan menghimbau, mengajarkan murid-muridnya kepada orang-orang agar kalau pesta itu kiranya kamu mengundang orang-orang yang cacat, orang-orang yang berkebutuhan khusus, orang-orang yang membutuhkan, bukan orang-orang yang kaya dan seperti imam dan ataupun orang-orang yang berkelimangan harta, bukan, tapi yang cacat, yang berkebutuhan khusus, yang memiliki kekurangan yang cukup banyak sih. Nah, di situ mengapa Tuhan mengajarkan seperti itu? Karena di ayat tersebut mengatakan bahwa karena mereka pun tidak bisa membalas kebaikan itu, makanya kita harus menolong mereka. Bahkan mereka pun ingin membalas budi pun tidak bisa. Jadi itulah kebaikan yang sesungguhnya. Bukan berarti kita cari muka, bukan berarti kita tidak tulus, bukan. Tapi Tuhan pun mengajarkan seperti itu, agar kita mendahulukan orang yang membutuhkan pertolongan atau yang kekurangan. Nah, yang kedua, Yohanes 5 ayat 1 sampai 3. Dengan saya rangkum, tidak ada alasan untuk membantu. Nah, mungkin kita banyak sekali alasan ya. Kalau manusia itu 1001 alasan ketika dia tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, jadi di suatu sisi tentang membantu ini senantiasa kita tidak boleh memiliki alasan, karena membantu itu ya harus kita lakukan, itu kewajiban. Nah, kita lanjut nomor 3, Yohanes 11 ayat 4. Segala sesuatu dapat menunjukkan kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah dapat ditunjukkan dengan berbagai fenomena-fenomena yang ada. Fenomena alam, fenomena alam semesta, fenomena mungkin di diri kita sendiri, contoh contoh pandemi saat ini. Nah, semua itu dapat menunjukkan kemuliaan Tuhan dan dapat menyadarkan setiap pribadi yang jauh akan Tuhan. Nah, bahkan yang jauh akan Tuhan bisa sadar, yang dekat akan Tuhan tetap menjadi dekat. Nah, jadi itu membuat membuat kita sadar diri akan kemuliaan Tuhannya sebenarnya itu bagaimana sih. Nah, terus apa hubungannya dengan berkebutuhan khusus, tentang gereja yang peduli terhadap orang yang berkebutuhan khusus? Nah, di sini kita harus belajar sih. Nah, apakah Tuhan tidak sayang kepada orang yang berkebutuhan khusus ketika lahir langsung cacat, ketika kecelakaan, terus contohnya mohon maaf mungkin
kakinya patah dan harus diamputasi, harus cacat seumur hidup dan sebagainya, apakah Tuhan tidak sayang? Tidak sebenarnya. Nah, tidak begitu maksudnya. Tuhan tetap sayang, tapi dia ingin menunjukkan kemuliaannya melalui kamu dan saya. Nah, kenapa? Karena supaya menyadarkan kita loh bahwa oh, kita loh rekan kerja Tuhan, kita harus peduli pada orang lain, kita harus menjadi apa ya, saksi Tuhan untuk melayani sesama, karena melayani sesama itu juga melayani Tuhan. Nah, ini beri tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, beri pendapatmu mengapa harus ada orang yang berkebutuhan khusus. Sudah saya jelaskan nih. Oke, kita lanjut. Nah, macam orang berkebutuhan khusus, banyak orang-orang yang disebut berkebutuhan khusus di dalam dunia ini. Mungkin banyak sekali ya, tidak hanya berkebutuhan dompet kering, tidak butuh uang, tidak, tapi kita rangkum ini menjadi kebutuhan secara jasmani ya. Kalau kemarin kita belajar mengenai tentang orang yang tentang mental, tentang sosial, ekonomi dan sebagainya. Ini tentang jasmani. Yang pertama adalah tunanetra. Tunanetra itu adalah orang yang buta, tidak bisa melihat. Bukan berarti buta warna, buta aksara, bukan. Tapi benar-benar tidak bisa melihat, dan ini sangatlah apa ya, kasihan lah, karena kata pepatah mengatakan mata adalah jendela dunia. Nah, ketika kita bisa melihat, ketika kita bisa mengetahui sesuatu, maka kita bisa mengeksplor segalanya. Kita bisa berjalan, kita merasakan kebahagiaan melalui melihat. Kita melihat keluarga kita bahagia, kita ikut bahagia dan sebagainya. Nah, jadi orang-orang yang tidak bisa melihat ini sungguhlah sangat mungkin tersiksa. Tunarungu, orang yang menyandang gangguan fungsi telinga. Nah, ini jadi tidak bisa mendengarkan ya dengan baik, bahkan sama sekali tidak bisa mendengarkan. Nah, ketika mereka tidak bisa mendengarkan, mereka komunikasinya dengan cara isyarat, dengan bahasa orang-orang yang tunarungu. Ya, mungkin kalian sudah mengetahui di TV-TV di pojok kanan bawah di berita pasti ada yang gini itu ya. Nah, itu orang yang, supaya orang yang tunarungu dapat mengerti apa yang dibicarakan. Nah, demikian tunanetra itu tidak bisa melihat sih, tapi mereka bisa berjalan pun dengan meraba, juga pun seperti contohnya membedakan uang satu dengan yang lain. Pasti kamu sudah tahu di dalam uang kertas itu ada seperti apa ya namanya, barcode khusus untuk tunanetra ya, jadi bisa membedakan mana yang uang 100.000, uang 50.000 dan sebagainya. Nah, kita lanjut. Tunagrahita, orang yang mengalami gangguan mental. Nah, gangguan mental ini apa ya, kok jangan dibilang orang gila ya, bukan, tapi ini mentalnya terganggu. Mungkin ada masalah ketika hidupnya mungkin, dan mengganggu dan bisa menjadikan stres. Nah, mungkin mengarah pada orang yang stres, karena stres itu bukanlah orang gila ya, jadi begitu. Nah, jadi mentalnya terganggu, kurangnya semangat, kurangnya mungkin menjalani hidup, mungkin seperti itu. Mungkin ini bahayanya bisa sampai bunuh diri. Nah, jadi gereja pun harus bertindak, harus peduli terhadap orang-orang seperti ini, karena Alkitab pun berbicara bahwa bunuh diri itu berdosa dan tidak baik. Jadi kita harus mencegahnya dan memotivasinya supaya mentalnya tetap terjaga dan menjadi semangat. Nah, kita lihat di nomor 4, tunadaksa,
mengalami gangguan pergerakan tubuh lahir maupun kondisi lain. Nah, mungkin ini contohnya seperti anak-anak yang telat. Ketika telat bisa berdiri, bisa berjalan, menggerakkan tangannya, melambaikan dan sebagainya. Mungkin ini terjadi mungkin kepada orang yang dewasa. Orang dewasa pun bisa, ketika kecil sampai dewasa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan baik, mungkin nah ini yang terjadi. Dia disebut tuna daksa, berkebutuhan khusus. Tuna laras, orang yang mengalami gangguan pengendali emosi. Nah, ini kebanyakan mungkin seperti orang-orang yang berkebutuhan khusus yang perlu direhabilitasi seperti itu ya, disendirikan, diberi psikolog dan sebagainya. Jadi emosinya itu tak terkendali, emosi yang kadang-kadang jam sekian dia marah, dan bahkan lebih parah lagi mungkin bisa mencelakai orang. Nah, inilah yang disebut tuna laras. Nah, jadi perlunya orang yang tuna laras ini perlu diberi penguatan, diberi kekuatan, motivasi supaya dia bisa mengendalikan emosinya dan sabar. Pastinya emosi yang negatif itu harus benar-benar dibendung. Kalau tidak dibendung dapat melukai orang lain, bahkan dapat melakukan dosa. Nah, kita lihat gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa ada beberapa guru dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mari kita sejenak melihat mereka. Gimik apa sih, ekspresi apa sih yang mereka tunjukkan kepada kita. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian? Jadi setiap orang itu membutuhkan kebutuhan yang sama. Bahkan anak-anak, orang-orang yang berkebutuhan khusus itu menginginkan hal yang sama seperti hal yang orang-orang normal dapatkan. Nah, jadi kita harus senantiasa berinisiatif, memiliki semangat untuk menolong orang-orang seperti ini, membantu orang-orang seperti ini, walaupun hal yang kecil. Contohnya hal-hal seperti ini, mereka itu juga bisa bahagia, mereka bisa tertawa, mereka bisa berbincang-bincang, tersenyum dan sebagainya. Mereka juga memiliki kebahagiaan tersendiri. Nah, jadi kita harus membantu mereka, memberikan apa yang kita bisa supaya mereka juga bahagia, juga mendapatkan hal-hal yang sama seperti kita yang normal. Nah, kasih sayang kita tidak boleh membeda-bedakan. Bahwa mereka berkebutuhan khusus itu mereka juga patut untuk kita sayangi, patut juga kita kasihi, karena Tuhan tidak membeda-bedakan umatnya. Bahkan orang-orang yang sangat berdosa pun Dia sangat mengasihi kita dan orang-orang berdosa. Seperti kiranya Tuhan datang ke dunia itu untuk mencari orang-orang yang berdosa. Nah, orang-orang yang seperti ini yang membutuhkan pertolongannya. Jadi haruslah kita seperti itu juga, membutuhkan canda tawa dan sebagainya. Oke, kita renungkan bersama tentang gambar ini. Sudahkah kita memiliki sikap untuk membantu dan tidak membeda-bedakan ketika kita bertemu orang yang berkebutuhan khusus? Oke, bagaimana tindakan gereja? Apa tindakan gereja? Tentunya seperti yang sudah kita pelajari dari lima tugas utama gereja, yaitu diakonia. Kita sebagai diaken, kita harus melakukan apa sih? Nah, yang pertama untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, kita harus menunjukkan perasaan positif. Nah, perasaan positif menunjukkan ekspresi
perasaan kepada mereka, tidak ada pembedaan. Nah seperti itu tadi, mereka kan membutuhkan kebutuhan yang sama seperti kita yang normal, tidak perlu dibedakan. Nah, mereka membutuhkan kasih sayang, membutuhkan eh, perlindungan dan sebagainya. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah supaya terbentuk suasana yang nyaman ketika kita bertemu dengan mereka. Contohnya kalau mereka apa ya, merasa dibedakan atau merasakan oh dia itu dikucilkan atau apa dibully, nah jadi mereka tidak akan nyaman, nah, mereka akan merasa sedih dan sebagainya. Nah, mata saya agak merah. Ya, yang kedua yang komunikasi, nah, mengajak bersosialisasi dengan baik, menyampaikan kabar baik, motivasi, simpati. Nah mungkin soal komunikasi ini memang agak sulit ya untuk orang-orang tertentu seperti tuna rungu, kita harus menggunakan isyarat, kita harus bisa. Nah tidak harus seperti itu. Nah kepedulian itu banyak sekali versinya. Kita bisa menyampaikan apa ya, membantu, contohnya orang yang tidak bisa melihat, kita membantu menyeberang dan lain sebagainya. Nah itu adalah bukti bahwa kita berkomunikasi tapi tidak melalui perkataan, kita berkomunikasi dengan tindakan itu juga bisa. Jadi banyak sekali bentuk komunikasi. Mungkin untuk orang-orang yang eh, mentalnya terganggu, mungkin kita mengajak komunikasi, memberikan semangat, simpati, empati. Nah jadi mereka merasakan nyaman sehingga mereka dapat apa ya, hatinya bisa tenang dan tidak apa ya, tidak mengalami depresi seperti itu. Dan yang terpenting kita bisa menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu apa? Yaitu kabar keselamatan dari Tuhan, Injil. Kita sebagai saksi Tuhan, kita bisa mengabarkan dimanapun kita berada, meskipun pada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Jadi kita bisa menyampaikan mungkin, oh Tuhan itu loh baik, kamu itu meskipun apa ya seperti ini tapi kamu tetap dikasihi, tetap tidak ditinggalkan oleh Tuhan, tetap diberkati setiap hari oleh Tuhan dan lain sebagainya. Mungkin kok komunikasi berbentuk motivasi, semangat dan lain sebagainya itu sangatlah berguna meskipun terlihat sangat sepele ya. Nah yang ketiga, peka dan inisiatif, menunjukkan kepedulian secara cepat dan merespon kebutuhannya. Nah karena mereka membutuhkan kebutuhan yang mungkin lebih banyak dari kita, mungkin sama tapi lebih banyak sih, karena mereka cenderung eh, sangat membutuhkan orang lain dibanding kita yang normal. Contohnya kita mungkin bisa menulis sendiri tapi mereka tidak bisa menulis sendiri, harus dituntun dan lain sebagainya. Nah jadi kita harus memiliki kepedulian secara sigap dan cepat. Kita harus merespon apa yang dibutuhkan mereka. Mungkin ketika kita bertemu di jalan, seperti orang yang tunanetra tadi tidak bisa menyampaikan dengan baik, mungkin kita bisa mengarahkan, menuntun dan lain sebagainya. Dan yang keempat, memberikan reward itu adalah hadiah, apresiasi kepada setiap orang yang membutuhkan kebutuhan khusus. Nah hadiah ini tidak hanya berbentuk barang, uang dan lain sebagainya, tapi juga berbentuk apa ya namanya, sanjungan, apresiasi, mungkin oh kamu kok pintar sekali sih. Nah mungkin seperti itu saja. Mungkin kalau contohnya anak yang berkebutuhan khusus itu sudah sangat senang sekali kalau sangat diapresiasikan. Mungkin untuk kamu yang sudah pernah bertemu dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus mesti memahaminya. Nah jadi mereka itu membutuhkan kepedulian kita, membutuhkan apa ya, bantuan dari kita. Nah
Jadi ini sudah tugas kamu untuk tema 10. Apabila tadi ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di grup. Jangan malu-malu, supaya kita bisa mendalami bagaimana gereja itu juga peduli terhadap orang yang berkebutuhan khusus, orang-orang yang tidak bisa dibilang, mohon maaf, tidak normal, nah sebagainya. Nah, jadi kita sebagai orang-orang yang menjadi saksi Tuhan juga harus peduli pada orang-orang seperti ini, karena orang-orang yang berkebutuhan khusus, orang-orang yang kekurangan itu sangatlah dikasihi oleh Tuhan. Kita harus menunjukkan kasih itu juga kepada mereka. Oke, untuk literatur silahkan dibaca sendiri, dipahami sendiri, ini tugasnya, silahkan mengerjakan. Baik, Tuhan Yesus memberkati.